Pikir mereka bisa tenang, mereka salah besar. Begitu video highlight Veda viral, netizen Indonesia langsung gerak cepat. Komennya kayak hujan di musim penghujan. Deres banget. Tagar hashtag Tim Veda trending di berbagai platform. Bahkan kolom komentar akun resmi MotoGP dan VR46 diserbu komentar lucu. Om Rossi, angkat Veda dong, dia cucu spiritual sampean. Atau, kalau VR46 nggak mau, sini kita bikin Vape 46. Tak hanya komentar, akun-akun fans mulai membuat komparasi statistik Veda versus pembalap VR46, lengkap dengan grafik, emotikon api, dan musik dangdut koplo sebagai background. Lucunya, banyak fans Italia yang bingung, kenapa tiba-tiba ada 30.000 komentar bahasa asing di postingan kami. Efeknya, beberapa sponsor mulai tertarik masuk pasar Asia. Bahkan brand tahu bulat dan sandal jepit lokal pun sempat dikait-kaitkan, walau cuma meme. Ini bukan sekedar dukungan, tapi gerakan digital yang nyata. Tapi, dukungan fans hanya satu sisi, karena dari dalam pedok muncul bisikan-bisikan tidak mengenakan. Di balik semua pujian dan hype, ternyata tidak semua pihak senang dengan kemunculan Veda. Dari pedok berhembus kabar bahwa beberapa kru Eropa merasa Veda naik kelas terlalu cepat. Mereka bilang, biasanya pembalap Asia butuh waktu lama untuk adaptasi. Tapi Veda bikin standar baru, langsung gacor dari hari pertama. Akibatnya muncul bisik-bisik nyinyir, seperti, itu hoki doang, atau paling cuma jago pas latihan. Bahkan ada komentar lucu dari mekanik senior, gue baru nyetel suspensi, dia udah finish duluan. Beberapa fans menyebut ini sebagai bentuk pedok politics, permainan senioritas, gengsi, dan sindiran halus ala Eropa. Tapi Veda dia tanggapi dengan emosional. Dia tetap fokus latihan, makan tepat waktu, dan katanya main Mobile Legends tiap malam buat relaksasi. Di saat rider lain sibuk klarifikasi di media, Veda sibuk cari racing line tercepat. Tapi bentrokan paling panas belum selesai, karena di race berikutnya terjadi insiden yang Dalam race yang digelar di Aragon, terjadi momen yang bikin jantung komentator nyaris copot. Veda nyaris bersenggolan dengan salah satu pembalap muda VR46. Dari rekaman kamera onboard, terlihat Veda mengambil tikungan dalam dengan agresif dan hanya berjarak 1 hand sanitizer dari lawannya. Komentator langsung berteriak, "That was close! That's tighter than my jeans after lebaran!" Setelah race, suasana pedok sempat memanas, kru dari kedua tim terlibat adu pandang tajam, tapi untungnya tidak sampai adu jotos atau saling lempar ban cadangan. Media langsung heboh. Veda mulai perang urat saraf dengan VR46, tapi ketika ditanya, Veda cuma senyum dan bilang, namanya juga balapan mas. Jawaban sederhana tapi nusuk. Bahkan pembalap VR46 itu sendiri mengaku kagum dengan gaya balap Veda, walau sempat ngos-ngosan dikejar. Tapi momen ini memicu sesuatu yang lebih besar. Netizen mulai bikin narasi liar tentang rivalitas baru. Setelah insiden di Aragon, media Eropa dan Asia mulai menggiring opini. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya rivalitas baru antara Veda dan VR46? Beberapa outlet berita bahkan menyamakan ini dengan era Rossi versus Biaggi, tapi versi Gen Z. Bukan lagi perang motor, tapi juga perang meme, perang komentar, dan perang sinyal Wi-Fi. Banyak yang menyebut, kalau Veda masuk ke MotoGP, maka VR46 harus siap-siap buka forum evaluasi besar-besaran. Ada juga yang bilang, kalau Veda gabung ke rival VR46 bakal seperti Naruto yang menolak jadi anggota Uchiha. Bahkan fans mulai terbagi jadi dua kubu, hashtag tim Veda yang penuh semangat dan hashtag tim VR46 yang loyal pada sang legenda. Tapi semua ini masih spekulasi. Yang pasti, pembicaraan ini makin panas dan keputusan besar mungkin akan datang sebentar lagi. Di balik layar, drama makin runcing. Kabar yang berhembus di pedok menyebut bahwa kubu Rossi, atau setidaknya orang-orang dekatnya, mulai mempertimbangkan kembali keputusan untuk tidak merekrut Veda. Beberapa pihak bilang, sayang banget kalau nggak diganding sekarang, nanti bisa jadi musuh yang susah dikalahkan. Tapi di sisi lain, VR46 dibangun dengan filosofi untuk Italia oleh Italia. Jadi memasukkan bocah dari Magetan bisa jadi seperti menyajikan nasi goreng di restoran pizza. Enak, tapi bikin chefnya bingung. Disinilah dilema besar terjadi. Apakah Rossi harus membiarkan Veda berkembang di luar pagar rumahnya, lalu kelak jadi lawan bebuyutan? Atau dia harus bersikap terbuka dan menerima bahwa era internasionalisasi akademi telah dimulai? Bahkan beberapa analis menyebut ini momen persimpangan jalan bagi VR46. Lucunya netizen bilang ini kayak sinetron. Om Rossi galau karena Veda sudah dewasa dan siap merantau. Ada juga yang bikin meme Rossi duduk termenung sambil nonton race Veda di HP. Captionnya, dulu gue yang digandrungin, sekarang malah dia.
Tapi satu hal pasti, VEDA sudah jadi variabel liar di tengah rencana besar VR46. Dan pilihan Rossi bisa jadi akan menentukan arah masa depan akademinya. Tapi semua ini belum seberapa, karena panggung MotoGP kini memasuki babak baru yang lebih mengguncangkan. Dan disinilah kita berdiri sekarang, di ambang perubahan besar dalam dunia balap motor. Bocah bernama Veda Ega Pratama, yang dulu cuma dikenal di sirkuit lokal Boyolali, kini jadi nama yang diperbincangkan di meja makan pedok Eropa. MotoGP bukan lagi sekedar panggung bagi Eropa dan Amerika Latin. Asia kini punya jagoan sendiri, bukan sekedar penggembira atau pengisi grid belakang, tapi kandidat serius calon juara. Veda bukan cuma cepat, dia juga konsisten, cerdas, dan punya mental baja. Bahkan beberapa komentator bilang, anak ini kayak dim-dim makan sate 50 tusuk, nggak kelihatan tapi ngeri. Yang paling bikin panas, Veda tidak datang dari sistem mainstream Eropa. Dia lahir dari jalan yang tidak biasa, menanjak dari medan yang lebih berat, dengan tekanan ekspektasi netizen Indonesia yang luar biasa aktif dan galak kalau perlu. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dia sudah kebal drama, kebal tekanan, dan terbiasa tampil beda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari era VEP dan akhir dari dominasi VR46? Atau justru akan terjadi merger emosional antara keduanya, menciptakan kekuatan gabungan yang mengguncangkan MotoGP seperti duet Batman dan Iron Man? Jawabannya masih belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, dunia sedang memperhatikan, dan semua mata kini mengarah ke Magetan, bukan lagi ke Tafulia.